Ovi Diandra untuk feature. Ovi Diandra untuk feature. Ovi Diandra untuk feature. Ovi Diandra untuk features. Pemulihan sektor pariwisata, prokes tetap menjadi kunci. Sejak Oktober 2021, pariwisata di Bali telah dibuka. Namun hingga November, kedatangan wisatawan yang dinanti-nanti tak kunjung kembali seperti masa sebelum pandemi. Dibukanya untuk 19 negara, berbagai aturan telah diambil terutama untuk memulihkan pariwisata Bali. Lalu, apa yang harus dilakukan tanpa membuat penyebaran kasus COVID-19 meningkat? Memang belum diikuti dengan regulasi yang mendukung, termasuk komunikasi, koordinasi, harmonisasi dengan 19 negara yang rencananya bisa masuk ke Indonesia, terutama ke Bali. Yang pertama kita lihat adalah dari sektor regulasi. Regulasi dari Kemenkumham nomor 34 tahun 2021 itu jelas sebenarnya di pasal 3 ya, kalau orang cepat melihatnya, bahwa di situ visa on arrival masih dicabut. Artinya wisatawan masih belum bisa ke Bali karena tidak ada visa on arrival. Jadi visa apa yang akan diberikan? Kecuali dari 14 visa yang sudah disiapkan oleh pemerintah, seperti visa bisnis, visa menetap sementara, dan seterusnya, termasuk visa diplomatik. Nah, jadi itu satu dari tataran regulasi yang masih belum sinkron antara yang satu dengan yang lain. Menurut Ketua Aliansi Pelaku Pariwisata Marginal Bali, Wayan Puspanegara, koordinasi memang dirasa harus ditingkatkan. Dengan beberapa aturan yang sebaiknya disesuaikan menjadi hal yang penting untuk mempermudah memasuki Bali agar pariwisata di Bali bisa bangkit kembali. Masih dalam tataran semi-regulasi, gitu. Kita kan pernah mendengar bahwa pemerintah Australia melalui konsulat jenderalnya di Bali telah berkirim surat kepada Kepala Dinas Pariwisata Provinsi Bali, di mana surat itu intinya bahwa Australia sudah bisa membuka diri dan keluar negeri dengan syaratnya. Jadi syarat yang pertama itu kan mereka tidak ingin ada karantina. Yang kedua adalah mereka sudah melakukan proses dan prosedur SOP di negaranya dengan melakukan RT-PCR negatif dan juga dengan hasil dosis lengkap. Artinya sebenarnya kondisi itu harusnya gaya bersambut dengan upaya kita untuk membuka border internasional, tapi apalagi ternyata aturan di negara kita waktu itu masih harus ada karantina selama 5 hari. Dan kita tahu bahwa length of stay atau lama rata-rata masa tinggal wisatawan Australia di Bali itu antara 5 hari sampai 7 hari. Jika karantina 5 hari itu dilakukan, maka habislah waktu untuk vacation mereka. Pariwisata Bali diakui sudah sangat siap, mulai dari restoran, hotel, dan semuanya telah siap. Terutama sudah melakukan vaksinasi, bahkan verifikasi protokol kesehatan untuk keamanan dan kenyamanan wisatawan. Yang jelas, kita sebagai pelaku sudah bahasanya adalah siap di atas siap. Semua, karena pariwisata itu tidak hanya hotel dan restoran. Kita jangan berpikir sempit bahwa pariwisata itu hanya hotel dan restoran. Tidak seperti itu. Pariwisata itu dari praktiknya sangat luas ya. Jadi hotel, restoran, kemudian spa, bar, karaoke, destinasi atraksi, destinasi buatan, sampai kepada petani itu adalah pariwisata. Nah, oleh karena itu, kalau dinyatakan siap, nah ini pertanyaannya tadi, kita di destinasi sesungguhnya kan sudah melalui proses. Sejak akhir tahun 2020, di bulan Desember, kita sudah melakukan proses verifikasi prokes dari pemerintah daerah, dalam hal ini melalui panitia yang dibentuk oleh Dinas Pariwisata Daerah Kabupaten Kota masing-masing. Kemudian setelah diverifikasi prokes, kita kan mengikuti namanya sertifikasi CHSE. Meskipun itu tidak wajib, ya, tetapi bagi kita Bali itu penting melakukan inovasi. Yang ketiga adalah vaksinasi. Jadi vaksinasi sudah masif dilakukan terutama di daerah destinasi. Jadi kita melihat misalnya di kawasan kami di samping kita, gitu ya, Seminyak, Legian, dan Kuta. Itu vaksinasi dosis kedua itu sudah mencapai 97% plus gitu. Nah artinya kalau dari segi vaksinasi kita sudah sangat siap, kemudian dari segi protokol kesehatan juga sangat siap. Bahkan di masing-masing pelaku usaha mereka membuat prokes inovatif. Nah, apa itu prokes inovatif? Nah, misalnya check-in di salah satu hotel misalnya atau villa. Jadi dulu amenities itu kan berupa sabun, odol, sikat gigi, handuk kecil, dan sejenisnya. Tapi sekarang itu di kamar disiapkan masker, hand sanitizer, sabun antiseptik, hingga pakaian asmat. Jadi ini merupakan
salah satu inovasi yang dibuat oleh pelaku dan upaya untuk turut andil dalam pencegahan dan penanggulangan COVID, karena memang kita tidak ingin lokasi atau destinasi kita itu justru membuat terjadinya penularan COVID. Justru ini saatnya kemampuan untuk menanggulangi dan pencegahan COVID menjadi nilai jual gitu. Karena kita ingin juga Bali sebagai destinasi kesehatan, dan orang yang datang ke Bali ini mereka adalah orang yang terbebas dari COVID, kemudian mereka bisa dibebaskan dari COVID di Bali kan gitu. Nah, dengan protokol kesehatan dan protokol kesehatan inovatif yang kita buat. Sudah menjalani vaksinasi dan protokol kesehatan ketat serta berbagai sertifikasi yang diakui, Bali sudah sangat siap. Bahkan berbagai inovasi untuk pencegahan COVID-19 juga telah dijalankan. Diharapkan ke depannya dengan sudah maksimal persiapan dan pencegahan yang dilakukan pelaku pariwisata di Bali, khususnya dalam menjalankan protokol kesehatan hingga melakukan sertifikasi, pemerintah juga bisa memberikan solusi yang lebih bijak untuk meningkatkan kembali angka kunjungan wisatawan, khususnya wisatawan mancanegara. Ovidiandra untuk feature. Ovidiandra untuk feature. Ovidiandra untuk feature.